Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Misreda. Saya merupakan mahasiswi dari YIN Langsa jurusan Perbankan Syariah semester 7. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Aigata Marafida dan juga Muskia Jannatillah. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai materi manajemen aktiva dan liabilitas perbankan syariah, yang mana video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen aset perbankan syariah oleh dosen pengampu Ibu Munadiati MSH. Baiklah, langsung aja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Aigata Marafida. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu manajemen aktiva atau aset dan liabilitas. Aset sendiri adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang mempunyai manfaat sebagai ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan mengalir ke perusahaan. Nah, manajemen aset sendiri didefinisikan menjadi sebuah proses pengelolaan segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki nilai ekonomik dan mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada liabilitas atau utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, manajemen liabilitas merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. Nah, adapun ALMA. ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya dalam batas-batas resiko tertentu. Adapun resiko-risiko ALMA dalam suatu bank pada umumnya berupa yang pertama yaitu financing risk, yaitu debitur akan memenuhi kewajibannya atas keterlambatan angsuran atau pelunasan tepat pada waktunya. Yang kedua ada liquidity risk, yaitu resiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu atau hanya dapat memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat atau bagi hasil yang tinggi dan atau menjual aktivanya dengan harga yang rendah. Yang ketiga ada pricing risk, yaitu resiko kerugian dengan akibat perubahan tingkat bagi hasil. Menentukan bentuk penurunan margin dari penanaman atau kerugian sebagai akibat menurunnya nilai aktiva. Nah, yang keempat itu ada foreign exchange risk, yaitu resiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. Nah, yang kelima itu ada gap risk, yaitu resiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate maturity karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Nah, yang keenam itu ada contingent risk, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat transaksi contingent. Nah, yang ketujuh itu ada resiko likuiditas, di mana resiko likuiditas ini adalah resiko yang ada di perbankan yang biasanya timbul dari cara bank mengelola primary dan secondary reserve serta pendanaannya sehari-hari. Nah, di dalam resiko yang ada dalam pengelolaan primary reserve dapat berupa reserve yang dikelola terlalu tinggi dari yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu reserve requirement tidak dapat dipenuhi sehingga berakibat dikenakan penalti atau sanksi oleh Bank Indonesia serta timbulnya masalah bagi bank sendiri. Nah, sekian dari pembahasan saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang tugas aset and liability masyarakat atau ALMA. Peran ALMA adalah mengelola dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi aset yang bersifat serta pembiayaan dalam bank konvensional maupun bank Islam, berupa harta yang dimiliki oleh bank. Nah, sedangkan yang dimaksud liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki bank terhadap nasabah serta modal yang dimiliki bank. Pada sisi aset, bank Islam memiliki dua jenis, yaitu aset pembiayaan dan aset investasi. Sementara aset bank Islam yang masuk dalam kategori fee basic service biasanya merupakan aset bank Islam yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat. Pada sisi liabilities terdapat empat komponen liability yang berasal dari simpanan nasabah, yaitu giro,
dengan zakat wadiah, tabungan dengan akad mudharabah, deposito dengan akad mudharabah, dan akun investasi terikat dengan akad mudharabah dan musyarakah. Nah, selanjutnya yang C, yaitu fungsi aset dan liability management atau ALMA. Adapun fungsi aset and liability management adalah mengkoordinasikan portofolio aset atau liability bank dalam rangka memaksimalkan profit bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kesehari-harian. Adapun secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi klana bank akan tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan probabilitas dan meminimalkan risiko. Nah, materi selanjutnya yaitu aplikasi manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah. Penerapan manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah sendiri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Nah, apa saja sih yang harus ditingkatkan? Yang pertama, meningkatkan segmentasi DPK. Nah, untuk meningkatkan segmentasi DPK sendiri, perbankan syariah melakukan peningkatan dalam beberapa bidang, seperti meningkatkan standar pelayanan, jaringan dan teknologi, serta akses yang mudah dan cepat serta aman. Yang kedua, ada penguatan segmentasi korporasi guna meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan fees-based income atau pendapatan berbasis jasa. Yang keempat, yaitu meningkatkan peranan regulator, sehingga peranan bank syariah dapat lebih meningkat, karena dana yang dikeluarkan dari pemerintah dapat menjadi sumber dana dari DPK pada perbankan syariah. Dan regulator ini juga dapat menjadi solusi atas kebutuhan permodalan bagi bank syariah. Yang kelima, yaitu meningkatkan sistem akuntabilitas. Ada beberapa cara yang digunakan untuk meningkatkan sistem akuntabilitas pada bank syariah, yakni meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi perbankan syariah yang baik, penerapan terhadap manajemen risiko, sistem laporan yang bertanggung jawab, serta sosialisasi yang merata kepada masyarakat. Nah, sistem operasional Bank Islam adalah berdasarkan pada sistem equity yang mana setiap modal adalah beresiko. Oleh karena itu, hubungan kerjasama antara Bank Islam dan nasabah adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko atau profit and loss sharing. Nah, manajemen aset bank syariah sendiri lebih banyak bertumpu pada kualitas aset. Hal itu akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut, yang artinya meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya. Kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai profesional investment manager akan sangat menentukan kualitas aset yang dikelolanya. Baiklah, demikian presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.